Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fihi wa khaira ma qablah wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qablah wa syarri ma ba'dah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati, kami cintai para sahibul wilayah, para asatidzah wal ustadzah yang mungkin hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati, kami cintai guru kita Al-Ustadz Muhammad Daud Muslim. Sama-sama kita cintai, semoga Allah muliakan guru kita Al-Ustadz Sadru Syahid. Beliau, saya nggak nyangka ini, beliau senior saya di pondok. Masya Allah. Semua kita doakan para guru-guru kita diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan usianya, dijaga lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melaksanakan yang namanya istiqamah rutinan malam Jumat. Sebagaimana yang sudah kita lalui dari tahun ke tahun, malam Jumat ini kita membaca maulid baginda Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat seperti ini adalah tempat yang kita jadikan untuk selalu dekat dengan Allah dan selalu bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran baginda Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, "Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada tempat yang paling ampuh untuk menghapuskan dosa kita kecuali perkumpulan maulid baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza waqt, ini adalah waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya ketika berkumpul seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi kita nazrah, yakni pandangan khusus untuk kita. Jadi kita semua harus berdoa kepada Allah, diminta ampunkan dosa kita yang lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Habib Ali di dalam kalamnya, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada yang tempat yang ampuh selain tidak ada tempat yang ampuh untuk meminta ampunan kepada Allah selain perkumpulan maulid seperti ini. Makanya jangan kita sia-siain seperti ini, bahwasanya kita di sini maulid ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Itu untuk apa? Untuk menghidupkan hati kita, untuk sama-sama kita dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya guru-guru kita mengajarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini selalu dibaca. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan bahwasanya ketika maulidku, kata Habib Ali, ketika maulidku dibacakan malam Senin dan malam Jumat, maka nanti ketika kita sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW hadir menyaksikan sakaratul maut kita dan yang membimbing kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita jangan rugi. Kita memperingati seperti ini, kita duduk seperti ini, tidak rugi. Wahai ikhwani, duduknya kita seperti ini insya Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man azama maulidi man azama maulidi lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang mengagungkan
merayakan maulidku, kata Nabi Muhammad SAW, lahu syafi'an yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi, nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jangankan di yaumil akhir, ketika kita di dunia pun merasakan namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya Nabi ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Lahirnya Nabi adalah untuk semua makhluk yang ada di dunia. Allah mengasihi kita kenikmatan, telah lahir sosok panutan kita manusia yang mulia, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak pandang bulu, ikhwani, bahwasanya yang mendapatkan kenikmatan dari Allah itu bukan hanya sekadar umat Islam saja di dunia. Makanya kalau kita ngaji, misalkan kita ngaji kitab Bismillahirrahmanirrahim, itu kalau Ar-Rahmani itu diartikan kang mafarinan nikmat ageng ya Allah ing dalam dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Rahman yang semuanya mendapatkan sifat Rahman tersebut. Bukan hanya ulama tafsir menjelaskan, bukan hanya sekedar umat Islam saja, tetapi orang di luar Islam pun merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda lagi dengan sifat rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, bergembiralah ketika kita mengadakan acara seperti ini, istiqomah di tempat seperti ini, bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Dahulu zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala wa arda, ja'at imra'atin ila Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala, datang seorang perempuan kepada Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala wa arda, bahwasanya perempuan itu ngadu kepada Al-Imam Hasan Basri. Apa kata perempuan? Wahai Imam Hasan Basri, anak saya sudah meninggal dunia. Anak saya sudah meninggal dunia. Bolehkah saya meminta amalan kepadamu, meminta doa kepadamu agar saya dimimpikan oleh anak saya? Ketika itu Al-Imam Hasan Basri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika seorang ibu pun dimimpikan oleh anaknya, tetapi ketika di dalam mimpinya anaknya sedang disiksa oleh para malaikat. Ketika itu si ibu itu ngadu lagi kepada Al-Imam Hasan Basri, wahai Imam, anak saya lagi disiksa oleh malaikat, semalam saya mimpikan anak saya. Imam Hasan Basri mendengar itu langsung pingsan. Ketika pingsan itu, beberapa hari kemudian Al-Imam Hasan Basri didatangi oleh anak si ibu tadi, dalam keadaan wajah bersih, dalam keadaan wajah bercahaya. Apa kata Imam Hasan Basri? Wahai anak muda, bukankah engkau sedang disiksa oleh para malaikat? Apa kata anak tersebut? Iya, wahai Imam Hasan Basri, bahwasanya saya adalah anak yang ibu-ibu datang kepada engkau, saya yang disiksa oleh para malaikat. Tetapi ketika kami semua ada 550 yang dimakamkan di sini, semuanya sedang disiksa oleh para malaikat. Tetapi kana rajulun yusalli 'alan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang jalan melewati makbarah kami, melewati kubur kami, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga 550 orang yang sedang disiksa seketika itu pun bebas daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, seseorang lewat kuburan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu semuanya 550 orang yang dikubur itu mendapatkan syafaat karena solawatnya pemuda tersebut yang lewat membaca solawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kita yang setiap harinya memuji nama Nabi Muhammad? Lantas bagaimana kita yang setiap harinya merindukan Nabi Muhammad? Lantas bagaimana kita yang setiap harinya tidak jauh dari Nabi Muhammad? Apakah kita ragu untuk mendapatkan surganya Allah? Apakah kita ragu untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seseorang yang sudah dekat dengan Nabi, bahwasanya bukan hanya di akhirat, di dunianya pun bahagia, apalagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dengan istiqomah pada malam Jumat ini, kita semua mendapatkan nazrah pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda nabiyana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.